Inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Anda hari ini? Senang sekali saya itu Bagus Pamungkas kembali hadir dalam program acara Kepri Cerdas, sebuah program acara yang akan menambah wawasan dan informasi khususnya dunia pendidikan bagi warga masyarakat Kota Batam dan sekitarnya. Dan kesempatan kali ini kita akan menghadirkan sebuah tema Unrika dan kolaborasi pemangku kepentingan bagi dunia pendidikan di Provinsi Kepri. Telah hadir bersama kita narasumber dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unrika Batam, Bapak Suswanto Ismadi Megah, PhD. Selamat siang, Pak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah, Pak. Sehat, Pak, ya? Alhamdulillah. Iya. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita bisa hadir dalam memberikan informasi dan juga wawasan bagi warga masyarakat Kota Batam dan sekitarnya. Pak Megah, ketika kita berbicara tentang kolaborasi bagi pemangku kepentingan nih, khususnya dalam dunia pendidikan, Unrika kan sudah mulai berupaya menjalin elemen dari pemerintah daerah dalam hal ini adalah pemerintah provinsi, kemudian pemerintah kota dan juga perangkat daerah. Bentuk dari kolaborasi seperti apa yang dijalankan di Unrika ini, Pak? Oke, bisa dijelaskan? Unrika sendiri berdiri berdasarkan kolaborasi. Kolaborasi ada kerjasama. Adanya Unrika, Universitas Riau Kepulauan yang ada di Batam ini sudah ada sejak pemikiran founding father dari Unrika, itu almarhum Dr. Haji Amarullah Nasution. Beliau ada keinginan berkolaborasi untuk mendirikan pendidikan di Kepri. Bahkan Unrika salah satu kampus yang tertua di Kepri. Berdirinya Unrika sendiri itu sudah kolaborasi. Dengan apa? Waktu itu masih BP Batam. BP Batam. Waktu tahun 90-an. Pada awal berdirinya Unrika. Sudah melakukan kolaborasi. Kolaborasi karena apa? Dengan banyaknya industri. Memang BP Batam sendiri waktu itu masih namanya Otorita Batam, itu didirikan oleh Bapak B.J. Habibie. Itu apa? Suatu pulau dengan perindustrial. Dia melihat pulau Indonesia. Saya sendiri waktu itu datang ke rumahnya Bapak Mustafa Wijaya, dijelaskan berdirinya Otorita Batam. Karena ketika melihat di Selat Malaka itu ada di sebelah kanannya mesti gemerlapnya lampu-lampu Singapura yang mewahnya, teknologinya. Sementara menengok ke kiri Indonesia, wajah depan Indonesia gelap gulita. Maka dibuatlah industri. Ketika industri berkembang tentu perlu SDM. SDM itu bisa diperoleh yang awal-awalnya industri itu merekrut dari daerah-daerah, dari pulau lain, dari Pulau Jawa maupun Sumatera, maka di Batam itu harus ada perguruan tinggi yang bisa mensupport industri. Maka berdirilah Perguruan Tinggi Batam yang menjadi cikal bakal Universitas Riau Kepulauan. Dan ini juga merupakan kampus kolaborasi, kampus tertua, gitu ya, Pak Megah, ya, kampus tertua pertama yang ada di Kota Batam sendiri. Karena rata-rata industri itu dia mengambil semi skillful workers, jadi pekerja yang keterampilannya masih semi, rata-rata lulusan sekolah menengah. Maka untuk mengembangkan ilmu, kalau dia harus pergi ke tempat lain akan kesulitan. Unrika mewadahi. Di awal-awal ada namanya masih sekolah tinggi ya, ilmu ekonomi dan ilmu teknik itu. Iya, itu sudah merupakan upaya dari yayasan, dalam hal ini yayasan Unrika sendiri, untuk melakukan kolaborasi dengan berbagai elemen pemerintahan. Dalam hal ini di awal sudah berdiri melakukan kerjasama dengan Otorita Batam. Otorita Batam, bukan lagi daerah, waktu langsung nasional levelnya. Iya, baik. Kalau kita berbicara tentang kolaborasi yang dilakukan saat sekarang ini seperti apa, Pak Megah? Yang real adalah dari Fakultas Pendidikan ya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP yang tempat Pak Bagus maupun saya sendiri berada. Itu adalah PPL. PPL adalah program pengalaman lapangan, praktek lapangan. Itu yang dilakukan oleh Fakultas Keguruan. Itu kolaborasi dengan pemerintah daerah, terutama sekolah menengah atas itu dengan Dinas Pendidikan Pemprov. Yang menengah pertama atau SMP biasanya dengan pemerintah Kota Batam. Itu real itu dilakukan tiap tahun. Itulah yang memberikan sumbangsih pendidikan SDM, peningkatan SDM yang ada di Kepri lewat PPL, itu fakta. Di lain itu juga masih ada. Kalau kita bicara tentang Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ini sudah jelas langkah konkret yang dilakukan terkait dengan kolaborasi yang diberikan terhadap pemerintah kota maupun pemerintah provinsi, begitu Pak Megah ya. Ini dari Fakultas Keguruan, dari fakultas-fakultas lain kerjasama atau kolaborasi yang sudah dijalankan seperti apa? Banyak sekali. Saya lihat dari Fakultas Ekonomi, dia
bisa mensupport misalkan ekonomi akuntansi ke perusahaan-perusahaan, karena mereka yang awalnya hanya level SMA dengan dia sarjana S1, tentu kemampuannya akan berbeda levelnya. Cara menganalisa situasi perekonomian yang ada di Batam maupun dari manajemen. Di samping itu di Fakultas Teknik itu yang paling banyak karena para dosennya juga praktisi, mereka ada pekerja-pekerja di industri. Jadinya boleh dikatakan Unrika itu kampus Goes to Industries itu loh. Sebagai mungkin mengikuti yang sudah sebelum adanya digembar-gemborkan OB ya, pada itu saat outcome itu. based, Pada saat itu. outcome based education. Unrika sudah mulai sebenarnya Sudah bergerak ya, sudah mulai bergerak dan sudah sebelumnya. mulai melakukan kerjasama dengan berbagai instansi, tidak hanya Betul. pemerintahan tapi juga non pemerintahan dan juga Non-pemerintahan, swasta begitu Pak Megah ya. Iya. Beberapa hal sudah dilakukan dari Unrika baik dari masing-masing fakultas dan juga universitas. Betul. Kalau kita lihat lagi Pak secara luas gitu, universitas kalau secara umum begitu kolaborasi seperti apa yang sudah dilakukan? Atau mungkin ada potensi nggak kerjasama kolaborasi dengan tidak hanya dengan pemerintah saja, tapi juga dengan luar negeri begitu Pak Megah? Oke. Yang real tahun 2015 Unrika sudah bekerjasama dengan BPMP, yaitu Badan Pengembangan Mutu Pendidikan di Provinsi Kepri. Tahun 2015. 2015. Waktu itu masih gubernur kalau nggak salah Pak Nurdin atau 2015 ya. Itu sudah diadakan kerjasama itu dilakukan. Dan kerjasama di bidang yang lain di Fakultas Hukum, dia kolaborasinya dengan Kajari sudah sering, terutama dengan polisi-polisi, banyaknya anggota polisi yang masuk ke Fakultas Hukum yang membludak. Di FISIP juga ada kerjasamanya waktu itu dengan pemerintah daerah, apalagi sekarang di bawah pimpinan Pak Askarmin ya, Pak Askarmin Harun sebagai dekannya. Saya lihat dia mengembangkan FISIP itu lebih komprehensif dengan masuk ke instansi pemerintahan dari yang paling bawah, kelurahan didatangi. Bagi mereka yang belum ada S1-nya, mereka sudah punya pengalaman kerja, bisa pakai RPL. RPL mungkin sebagian belum tahu namanya RPL, rekognisi pembelajaran lampu. Bagi masyarakat yang sudah punya pengalaman baik di industri atau instansi pemerintah maupun swasta, mereka sudah terakui kemahirannya, bisa diakui sebagai SKS. Jadi dia masa tempuh pendidikan yang lazimnya bisa 4 tahun, bisa dipendekkan, bisa dipendekkan 2 tahun, diringkas 1 tahun. Begitu ya masa studinya. Jadi ada sebuah keringanan atau dispensasi secara waktu dan juga cara beberapa mata kuliah mungkin terkonversi begitu Pak. Terkonversi. Artinya dari pengalaman yang sudah didapatkan teman-teman dan juga masyarakat warga Kota Batam sudah ada pengalaman nih sebagai praktisi maupun secara langsung di lapangan, kemudian ingin kuliah, mungkin ada semacam kemudahan yang bisa diperoleh yaitu dengan adanya program RPL tadi Pak Megah ya. Maka kami mengimbau masyarakat, mereka yang menginginkan kuliah, menginginkan ijazah S1-nya, tapi mungkin kesulitan waktu masih muda bekerja di industri maupun di pemerintahan, dia sudah diterima PNS dan lain sebagainya sehingga mereka tidak ada waktu untuk mengikuti pendidikan reguler, bisa dipersingkat dengan cara itu. Ini Unrika sudah welcome itu. Mungkin secara praktisnya bagaimana Pak? Apakah perlu melakukan validasi atau cukup dengan konversi kemudian masa tempuhnya langsung dikurangi atau seperti apa secara praktik? Datang aja. Kalau dijelaskan sini saya perlu waktu yang sangat lama. Datang aja ke kampus Unrika ada itu, ketika masuk gerbang kampus Unrika yang ada di Jalan Batu Aji Baru nomor 99 sudah terbuka pusat layanan terpadu. Itu bisa dijelaskan di situ, datang saja. Artinya masyarakat yang punya kegiatan di luar atau sebagai praktisi begitu punya kesempatan untuk bisa mendapatkan program RPL tadi Pak ya. Ada syarat tertentu nggak? Misalkan harus sudah mengabdi di pemerintahan katakanlah 5 tahun atau 10 tahun atau mungkin katakanlah 3 tahun saja sudah bisa difasilitasi RPL tadi Pak. Di situ ada persyaratan-persyaratan nanti akan dijelaskan. Di situ ada asesornya juga. Jadi misalkan sudah ada pegawai kantor bantuan hukum, dia ijazahnya SMA maupun mereka di kantor notaris yang sudah bertahun-tahun bekerja, dia bisa masuk ke situ. Jadi kemudahan itu akan terus diberikan oleh pihak Unrika dalam rangka memberikan fasilitasi terkait dengan RPL tadi untuk masyarakat yang sudah punya pengalaman di lapangan seperti itu ya. Baik, Pak Megah, kembali kita berbincang terkait dengan melakukan konsolidasi dan juga kerjasama dengan pihak-pihak luar. Pak Megah. Pihak luar, baik. Dengan kerjasama dengan luar negeri sudah dilakukan sejak tahun 2010 itu sudah aktif dengan beberapa kampus yang terutama kampus yang ada di serantau Asia yang ada di Singapura, Malaysia maupun Thailand itu sudah dilakukan. Yang intent pada tahun 2014 mengirimkan beberapa tenaga edukatornya atau dosennya untuk kuliah di negara itu. Dan sampai sekarang sudah ada beberapa lulusannya yang dari kampus itu seperti Ibu Lina Yati Lestari PhD, salah satu lulusannya dari kampus itu.
Kampus mana itu, Pak? Kampus dari University Tunusen On ya, Ibu Lina. Yang UTSM ya, Pak ya? UTSM. Johor. Beliau lulusan dari situ, juga ada namanya Pak Alpino Susanto, juga lulusan dari situ. Itu salah satunya. Dan kerjasama itu real. Yang terbaru adalah kerjasama adanya international conference dengan beberapa kampus yang ada di Austria, di Malaysia, Singapura, dan Thailand. Itu yang baru dilaksanakan kurang lebih akhir tahun 2023. Dan itu adanya dari implementasi agreement itu dalam penulisan proceeding maupun jurnal internasional. Jadi itu merupakan bentuk konkretnya yang dilakukan terhadap institusi di luar ya, selain di dalam negeri. Pihak Unrika juga sudah melakukan kerjasama, konsolidasi untuk meningkatkan kualitas dan juga mutu pendidikan tentu saja. Baik, pemirsa Batam TV, ketika kita berbincang terkait dengan kualitas dan juga bagaimana pelayanan yang akan diberikan Unrika, kita akan lanjutkan perbincangan kita di kesempatan hari ini. Namun kita akan jeda dulu untuk mendengarkan informasi berikut ini. Tetap bersama kami dan kita akan kembali setelah informasi berikut ini. Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah, saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Kepri Cerdas, sebuah program acara yang akan menambah informasi dan wawasan, khususnya dunia pendidikan bagi warga masyarakat Kota Batam dan sekitarnya. Dan saya itu Bagus Pamungkas, masih akan menemani dalam perbincangan kita di kesempatan kali ini terkait dengan kolaborasi pemangku kepentingan bagi dunia pendidikan, khususnya bagi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unrika Batam. Baik Pak Megah, kita lanjutkan perbincangan kita tadi terkait dengan yang sudah dilakukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
baik dengan pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov, kemudian pemerintah kota ya, Pemko ataupun juga perangkat daerah yang lain, dan juga tadi juga sempat membahas terkait dengan kerjasama yang sudah dilakukan dengan institusi dari luar begitu. Secara teknis di lapangan yang sudah dilakukan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tadi juga sempat menyinggung kegiatan social mobility begitu ya. Mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat Kota Batam terkait dengan kegiatan tersebut, seperti apa sebenarnya bentuknya dan juga langkah yang sudah dilakukan pihak Fakultas Keguruan, serta apa yang sudah dan bisa diberikan kepada masyarakat Kota Batam. Pak Megah, silakan. Oke, baiklah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau Kepulauan sudah hampir 22 dekade atau 20 tahun, tepatnya 18 tahun, mengabdi di Kepri ini untuk menyumbangkan tenaga-tenaga terdidik profesional. Karena kenapa saya sebut profesional? Mereka memang melalui pendidikan di kampus maupun mereka melakukan praktek pengalaman lapangan di sekolah-sekolah. Itu yang akan disumbangkan untuk Kepri. Jadi kolaborasi secara sistematis dan struktur gitu. Tapi tidak ada masifnya. Kalau bilang masif itu kebawa ke politik. Itulah yang sudah dilakukan Unrika selama 2 dekade. Student mobility sudah ada kerjasama dengan kampus di Malaysia. Itu dilakukan mahasiswa dari Malaysia datang ke Indonesia, datang ke Batam ya, terutama ke Batam dan lebih tepatnya ke Pulau Sarang, ke pulau-pulau sekitar Pulau Batam. Dia melakukan kerjasama sosial di masyarakat yang dilakukan untuk mengabdikan, memberikan pencerahan, pengajaran, pendidikan. Itu sudah terbukti dari hasil-hasil kerjasama ini. Yang selama ini kita mengenal gonggong adalah makanan ya, ciri khas Kepri, dikembangkan sebagai batik gonggong. Itu sudah PKM-nya tingkat nasional, dilakukan yang bisa dihasilkan dari kegiatan pengabdian masyarakat tadi ya. Pengabdian masyarakat dalam bentuk konkret, yaitu produk maupun dalam bentuk jurnal artikel dan memenangkan. Dan kompetisi nasional juga bisa diperoleh begitu ya, Pak Megah. Ini juga merupakan bentuk konkret yang sudah dilakukan Fakultas Keguruan terkait dengan social mobility, melibatkan dari teman-teman mahasiswa yang ada di luar, kemudian terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh Fakultas Keguruan terkait dengan salah satu bentuk dari Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat, Pak Megah ya. Itu kalau upaya yang sudah dilakukan kan cukup gencar nih. Nah, animo dari masyarakat sendiri bagaimana, Pak Megah? Melihat animo dari masyarakat, saya melihatnya selama 2 dekade ini memang Fakultas Keguruan menjadi pionir di Unrika, menjadi tolak ukur, karena mahasiswanya yang waktu itu hampir mendekati 2.000. Karena waktu itu Batam memang benar-benar memerlukan tenaga terdidik untuk mengajar, karena banyak sekali lulusan SMA sudah mengajar. Tapi dengan beriring waktu selama 4-5 tahun terakhir, itu ada animo masyarakat untuk masuk di dunia pendidikan, terutama Gen Z ini, mereka sudah kurang. Karena apa? Teknologi itu yang mempengaruhi mereka. Mereka generasi rebahan itu, mereka lebih cenderung suka kerja di dalam rumah, tidak suka kerja di industri seperti yang dulu-dulu. Apa upaya dari pemerintah? Baru aja seminggu yang lalu, saya dengan Bapak WR3 Pak Dr. Darul Aman Harap maupun Ibu Dr. Catur, yaitu selaku WR2, ke LL Dikti menjelaskan tentang PPG. Itu salah satu bentuk real kolaborasi dengan sekolah-sekolah yang ada. Karena apa? Untuk animo biar masyarakat Indonesia, anak-anak muda ini cenderung menyukai dunia pendidikan itu. Karena cikal bakal pendiri berat kampus-kampus besar dunia pendidikan. Tadi sempat juga menyinggung bahwa Gen Z ini juga termasuk generasi terkait dengan Fakultas Keguruan, animonya agak berkurang begitu ya? Berkurang. Nah, terkait dengan berkurangnya animo masyarakat, kemudian pemuda terkait pemilihan, salah satunya pemilihan Fakultas Keguruan yang agak menurun ini, peranan dari teknologi dan informasi seperti apa untuk bisa kembali memberikan gairah kepada warga masyarakat Kota Batam untuk bisa mendedikasikan di dunia pendidikan, khususnya mengambil Fakultas Keguruan begitu, Pak Megah? Oke. COVID mengajarkan kita bagaimana menggunakan teknologi. Saya sebelumnya nggak tahu adanya Zoom, Webex, dan lain sebagainya. Dengan ada itu, itulah menggairahkan lagi mahasiswa bisa menggunakan hybrid dengan dari pemerintah sudah ada namanya LMS, Learning Management System. Itu sangat membantu sekali. Dan anak muda dengan gairah anak muda dengan teknologi itu, anak yang suka teknologi ini, yang melek teknologi ini, dikasih teknologi, dan ini disiapkan dari pihak yayasan maupun pimpinan kampus memfasilitasi
yang kuliah mereka yang dari hinterland maupun dari pulau lain bisa melakukan pembelajaran seperti itu. Jadi artinya Fakultas Keguruan pun memberikan fasilitas khusus terkait dengan kegiatan belajar hybrid begitu Hybrid, ya. ya, Jadi betul. online dengan offline dipadu-padankan agar bisa berjalan selaras beriringan begitu Pak Ya. Muga. Dan ketika Fakultas Keguruan sudah menentukan pilihan nih bisa melakukan kegiatan pembelajaran secara hybrid learning begitu. Ya, Kendala di lapangan seperti apa? Apakah ada nggak teman-teman yang berada dari daerah hinterland atau di pulau kemudian mengalami kendala terkait dengan teknis perkuliahan, kemudian kira-kira seperti apa begitu Pak Muga? Pada dasarnya kendala secara teknis itu tidak terlalu. Biasanya yang mendadak yang tidak bisa diprediksi adalah cuaca di Kepri ini. Mungkin lemot apa-apa itu aja. Punya yang peranan ada, juga ya, punya peranan sangat juga. punya peranan itu aja. Tapi kan ada namanya recording itu, bisa dilihat dari recordingnya lagi. Kelebihan ini kalau kita lupa mencatat, kita bisa mendengarkan balik. Kelebihan teknologi seperti itu. Ya, berarti bisa kembali mereview begitu. Artinya untuk teman-teman misalkan yang berada di daerah pulau nih, kemudian ingin kuliah di Fakultas Keguruan, ini juga punya kendala juga terkait dengan penggunaan teknologi, misalkan katakanlah cuaca yang kurang mendukung begitu. Kemudian pada saat perkuliahan mengalami kendala bisa tetap mendapatkan materi dengan cara memutar ulang begitu. Betul. Recordingnya sudah difasilitasi dari pihak kampus begitu Pak Megah ya. Jadi ini juga salah satu peranan dari teknologi dan informasi di dunia pendidikan, khususnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di samping itu ada usaha-usaha lain seperti misalkan konseling keliling. Ya, konseling keliling yang dimotori oleh Pak Nizon maupun Pak Ramdhani. Dia keliling memberikan jasanya gratis. Konseling ya. Konseling keliling itu untuk mengukur masalah pendidikan maupun sosial bisa kalau ada permasalahan lain-lain bisa lah. Itulah salah satu upaya kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan melakukan itu. Di samping itu jurusan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris juga melakukan ada namanya kursus gratis bahasa Inggris di Unrika dilakukan. Saya dengan wakil saya Ibu Eka Wilani berupaya memberikan fasilitas kepada masyarakat yang ingin belajar bahasa Inggris lebih dalam, mungkin nggak ada waktu, mungkin dari fakultas lain bisa belajar di situ. Dan harapannya ini juga kembali memberikan gairah kepada anak muda untuk kembali menjadi salah satu tenaga pendidik dengan cara memutuskan untuk kuliah di Fakultas Keguruan begitu Pak Megah ya. Karena saya melihat sistem sekarang atau kebijakan sekarang dampaknya 30 tahun kemudian. Lihat Cina 30 tahun yang lalu memberikan policy kebijaksanaan bahwa satu anak ternyata ketika 30 tahun kemudian dia akan kekurangan SDM. Sementara India tidak, dia akan bisa maju. Begitu juga ini, saat ini mungkin lagi mungkin dalam 5 tahun terakhir lagi down, tapi sekarang sudah mulai tumbuh lagi. Orang-orang cenderung ke dunia pendidikan karena banyaknya guru-guru yang pensiun, apalagi sekarang pemerintah memberikan tanda kutip ada suntikan motivasi dengan banyaknya P3K. Betul. Itu yang lebih jelas untuk karir menjadi guru. Memang dalam 3 tahun terakhir kebijakan pemerintah terhadap pendidikan agak kurang, tapi 2 tahun ini sudah mulai lagi sudah dengan mulai menggeliat lagi itu. Tadi mungkin dengan salah satunya stimulusnya dengan mengangkat teman-teman guru honor di lapangan ini menjadi guru P3K yang mempunyai hak dan juga kewajiban juga mirip dengan ASN yang lainnya begitu Pak Megah ya. Jadi ini merupakan salah satu motivasi yang bisa memberikan semangat kembali kepada anak muda untuk ayo kita sama-sama menjadi tenaga pendidik karena juga salah satu indeks pembangunan manusia di Kepri salah satunya adalah dari faktor pendidikan Pak Megah ya. Harapannya juga bisa meningkatkan IPM begitu Pak Megah. Betul. Oke, salah satu yang perlu dicermati bahwa di Universitas Riau Kepulauan, terutama di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sudah dibuka PPG. Ini banyak sekali guru-guru di Kepri yang kebingungan dia melakukan PPG maupun yang mereka fresh graduate yang baru lulus mereka mencari PPG ke Pulau Jawa atau Sumatera. Sekarang di Unrika sudah dibuka. Yang sudah ada program studinya adalah pendidikan matematika. Pak Bagus ada di situnya, itu di bawah Pak Dr. Jaya. Juga di BK. Dan ini sudah diajukan 3 bidang studi lagi, yaitu pendidikan bahasa Inggris, sejarah maupun biologi. Jadi untuk anak-anak yang belum ada kesempatan mendapatkan namanya daljab, yaitu yang sudah punya pengalaman bekerja, yang prajab, kita open, kita terbuka. Jadi untuk menjadi tenaga profesional, sekarang ada namanya profesi. Seperti di Fakultas Kedokteran yang sudah melakukan lama ya, ada profesi dokter, sarjana kedokteran, profesi. Sekarang ada lagi gelarnya GR, guru. Bisa di Unrika. Iya. Jadi merupakan bentuk fasilitas yang diberikan pihak Unrika dalam rangka meningkatkan kembali lagi terkait dengan dunia pendidikan, khususnya guru begitu ya. Salah satunya adalah dengan membuka Prodi PPG atau program profesi guru begitu Pak Megah ya. Dan sampai saat ini Prodi PPG sudah berdiri 2
program studi yaitu pendidikan matematika dan juga bimbingan konseling. Harapannya nanti akan ada prodi-prodi yang lain begitu ya. Tahun ini dibuka lagi 3. Yang pasti pendidikan bahasa Inggris, pendidikan sejarah dan biologi. Iya. Sehingga masyarakat Kota Batam yang sudah menjadi guru dan belum sempat melaksanakan kegiatan PPG tidak perlu jauh-jauh lagi pergi ke Sumatera atau ke Jawa begitu, karena di Batam juga sudah ada program profesi guru yang nantinya juga akan ada 5 program studi, yaitu untuk pendidikan matematika, bimbingan konseling, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan biologi dan juga pendidikan sejarah begitu ya, Pak Megah. Betul, jangan lupa juga bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang dulu belum punya ijazah pendidikan, misalkan dia dari sastra maupun dari yang lainnya, dia bisa pengen menjadi guru profesional, pengen dapat P3K, masuk daftar PPG Prajab. Prajab itu ada PPG mandiri. Itu dilakukan dalam durasinya yang tidak panjang, cuma berapa bulan saja gitu loh. Jadi mereka punya sertifikat. Nanti kalau ada sertifikasi sudah ada persyaratan artinya itu. Juga ini untuk kemudahan yang bisa diberikan juga ya. Yang tidak dari Fakultas Pendidikan bisa. Iya. Harapannya juga tidak perlu jauh-jauh pergi ke pulau lain, cukup di Kota Batam saja bisa terfasilitasi dengan baik begitu, bisa melaksanakan kegiatan PPG. Dan ini pendaftarannya sudah bisa dimulai Pak Megah atau seperti apa? Atau nanti ada pengumuman, itu kebetulan dari Pak Jaya nanti akan mensosialisasikan, mengiklankan bahwa PPG-nya. Yang pertama ini yang pasti adalah Dajab, insya Allah ada tahun ini yang mereka yang diutamakan yang dari pemerintah. Iya. Harapannya bisa segera terrealisasi begitu. Insya Allah terrealisasi tahun ini. Ya, baik. Pemirsa, terkait dengan kolaborasi yang sudah dilaksanakan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini mencakup pemerintah daerah maupun dari pihak nasional bahkan internasional, dan ini juga memberikan fasilitas ataupun juga memberikan layanan spesial dan juga kelebihan yang bisa dinikmati oleh warga masyarakat Kota Batam. Salah satunya adalah dengan pembukaan prodi-prodi baru, kemudian terkait dengan fasilitas tadi yang Pak Megah sebutkan adalah RPL, kemudian kegiatan-kegiatan terkait Tridharma Perguruan Tinggi, kemudian pengabdian masyarakat dan lain sebagainya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita di hari ini, namun sebelumnya pemirsa kita akan mendengarkan informasi berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program acara Kepri Cerdas. Batam memang belum punya klub yang pro di pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV.
Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Kepri Cerdas, sebuah program acara yang akan menambah informasi dan wawasan bagi masyarakat Kota Batam dan sekitarnya. Dan saya Tubagus Pamungkas masih menemani dalam perbincangan kita dengan narasumber Bapak Suswanto Ismadi Megah. Beliau adalah Dekan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Banyak upaya yang sudah dilakukan terkait dengan kolaborasi untuk meningkatkan kualitas dunia pendidikan, khususnya untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, pemirsa. Nah, kita juga sudah mendengarkan banyak penjelasan terkait dengan berbagai instansi maupun institusi yang terlibat dalam kegiatan. Tadi sempat menjelaskan terkait dengan International Conference, kemudian juga keterlibatan mahasiswa dari luar yang sudah tergabung di kegiatan pengabdian masyarakat di Provinsi Kepri sendiri, Pak Megah. Nah, saya tertarik dengan kegiatan-kegiatan akademik yang sudah dijelaskan, namun saya penasaran juga nih kegiatan non-akademiknya yang sudah dilakukan di Fakultas Keguruan ini sejauh mana, Pak Megah? Ya, banyak sekali ya kegiatan non-akademik tapi sangat menunjang akademik. Salah satunya adalah di Fakultas Keguruan sendiri dan Ilmu Pendidikan, FKIP lah yang lebih kita kenal. Ada mahasiswa yang punya talenta bakat yang di luar akademik tapi sangat menunjang akademik. Contohnya mahasiswa namanya Wahyudi. Dia punya keahlian adalah bela diri pencak silat. Dia jadi pelatih silat Kepri dan telah mengharumkan nama Kepri di kancah nasional, bukan lokal, dengan melatih tim silat di Kepri. Itu salah satunya yang ingin menggerakkan. Dan ini saya juga sangat meminta pada semua pihak yang ada di Unrika maupun luar Unrika untuk memfasilitasi tugas ekstrakurikuler. Semacam UKM begitu Pak Megah ya? UKM pencak silat, UKM sepak bola, itu sangat bisa ya adalah tentang bola ya, bola. Tapi bela diri mungkin orang lain yang bisa, tapi itu sudah dibuktikan. Taekwondo, ada atlet taekwondo yang bisa level internasional, sepak taklnya itu harus ada pembinaan dan itu sudah dibuktikan di Universitas Kepulauan dan salah satunya orang dari mahasiswa FKIP yang menjadi pelatih. Sudah mewakili Kota Batam bukan dalam Kota Batam level lagi, nasional dan juga internasional. langsung Provinsi Kepri. Iya, mewakili Kepri untuk tingkat nasional dan dia pelatih nasional. Dan ini dari cabang olahraga. Ya, itu sampai dia diundang ke luar negeri menjadi wasit di Singapura. Wahyudi tadi. Ini dari sisi olahraga begitu. Itu salah satu kegiatan non akademik yang sudah berhasil ditorehkan oleh mahasiswa Fakultas Keguruan begitu Pak Megah. Apakah dari sisi kegiatan olahraga saja atau ada di luar seperti seni dan lain sebagainya, Pak Megah? Mengingat seni, saya itu mengingat Pak Ahmad Yanizon. Waktu saya awal jadi dekan, apa ya untuk menaikkan gairah untuk belajar? Buatlah film. Lah, saya sendiri tidak ada background sineas sama sekali, maka Pak Ahmad Yanizon dengan nama panggung Yanizon Gutel itu, dia menggairahkan. Membuat film. Saya apa yang paling cocok untuk pendidikan waktu itu? Oke, kita lihat Cinta di Kampus Biru. Itu sudah ada tahun 70-an, Roy Martin dan Raisita Supet itu di UGM, itu backgroundnya. Terus tahun 90-an ada di Jakarta, yaitu Indra Brukman dan Desi Ratnasari. Terus di Unrika tahun 2020-an ada ya Kuntum Cinta di Kampus Biru. Dan untuk melahirkan suatu film yang saya sendiri bukan dari background seni, dibantu Pak Ahmad Yanizon dan Mas Neta Hisam. Terutama ini, yang menginisiasi adalah Mas Menot dari Batam TV ini. Masih ingat tahu, saya tahun 2006 kenal beliau. Jadi ini keterlibatan Batam TV juga dalam jangan Batam meningkatkan kualitas pendidikan. Saya ketemu Mas Menot. Kepri begitu Pak Megah. Iya, dia bawa kamera yang besar itu. Dia ngajari saya syuting dan lain sebagainya dari Batam TV. Di samping itu apalagi ada tambahan tadi dari Pak Bintoro ya, yang dulu di Batam TV untuk menjadi tim apa ya namanya konsultan yang tidak profesional, maksudnya tempat kami bertanya buat film gimana. Dan salah satunya artis Sania Soleha itu sudah diambil salah satu film-film di Kepri kan, terutama di Batam TV udah ngisi. Itu hasil dari awalnya cuma bercanda untuk iklan, tapi film itu bisa jadi itu walaupun jauh dari sempurna ya. Tapi atlet-atlet berbakat tadi, artis-artis berbakat sudah keluar. Itu salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Fakultas Keguruan dalam hal ini untuk mengembangkan bakat di bidang seni khususnya begitu Pak Megah ya. Jadi juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa siapa-siapa aja yang punya bakat-bakat seni di bidang seni begitu. Selain film, apa lagi Pak Megah?
paduan suara. Paduan suara juga sudah berjalan. Sudah. Tadi malam saya lihat sendiri Pak Farid tadi ya. Support dari Bapak Yayasan dalam memfasilitasi seni ini luar biasa. Contohnya kami yang dulunya syuting dengan kamera seadanya sekarang sudah lengkap sekali di Unrika TV ini. Sudah hidup lah. Itu benar-benar support dari pimpinan maupun yayasan yang bisa membangun itu. Iya, jadi kegiatan terkait dengan akademik juga sudah cukup optimal. Kemudian non akademik seperti tadi kegiatan olahraga, baik untuk bela diri, cabang olahraga yang lain, begitu olahraga sepak bola juga sudah cukup banyak juga atlet yang dikeluarkan dari Fakultas Keguruan, begitu Pak Megah ya. Gini, untuk sepak bola itu mereka anak sekarang cenderung ke futsal ya, karena mungkin untuk olahraga yang luas itu beda dengan zaman kita Pak Bagus, zaman kita gitu ya. lebih praktis, lebih simpel sekali, lebih bersih. Nggak kotor kayak main bola. Tapi itu juga termasuk fasilitas yang diberikan Fakultas Keguruan untuk memberikan kesempatan mahasiswa untuk berprestasi. Ada, begitu, pernah ya? sampai juara 2 tingkat Batam itu, anak-anak FKIP ikut kompetisi itu. Iya. Kemudian juga di bidang seni tadi juga Pak Megah sempat menyampaikan terkait dengan sudah rilis film. Iya, rilis film 2020 begitu Pak Megah ya. Apa? Tahun 2020 begitu Pak Megah. 2023 yang kita sudah ada pertama ada gala premiernya itu, dan di Batam TV Batam Post juga meng-highlight itu pembuatan film itu. Iya, terkait dengan keterlibatan Pak Megah juga di film itu begitu ya. Pak Megah, saya sebenarnya itu cuma inisiasi Pak Ahmad Yanizon. Lah karena suatu hal saya harus jadi sutradara yang dipaksakan ternyata bisa juga selesai itu. Dan uniknya di sini tidak hanya keterlibatan mahasiswa namun juga keterlibatan dosen juga. Ya, dosennya itu ya saya lihat itu mencari memang film itu harus kamera face ya. Saya lihat dosen-dosennya ada kamera face awalnya kan bintangnya itu Pak Dendi. Pak Dendi itu salah satu Dendi Santoso memang punya wajah yang lumayan. Dendi Sutarto. Dendi Sutarto ya. Betul. Dengan sebenarnya dengan Bu Desi, Bu Desinya nggak ada di sini ya. Saya ganti dengan yang lain yang agak ya tapi nggak beda jauh. Tapi ya itulah lama-lama juga bisa. Dan tentu saja punya jiwa seni begitu jiwa Pak seni ya. yang mendadak. Jadi juga keterlibatan tidak hanya mahasiswa namun juga dosen di bidang seni. Harapannya juga ini juga sama-sama membuat animo, daya tarik untuk warga masyarakat Kota Batam memilih kembali Fakultas Keguruan sebagai salah satu pilihan. Karena ini merupakan upaya sama-sama kita untuk meningkatkan dunia pendidikan di Provinsi Kepri, Pak Megah. Nah, terkait dengan apa saja yang sudah dilakukan tadi Pak Megah cukup banyak menjelaskan, kegiatan-kegiatan sudah cukup banyak dijelaskan. Kendala di lapangan seperti apa? Kendala yang sudah dihadapin. Kendala yang ada pasti ada. Pertama, kami kan pendidik. Kita kerja ada jam kerjanya. Ketika kita membuat film, membuat klub sepak bola, klub bola takraw, bola voli, pencak silat, ini harus ada diluangkan waktu. Nah, ini mengatur waktu ini kadang-kadang nggak pas. Karena membuat film harus momen ya, harus malam, hujan, harus mengikuti waktu itu. Nah, pada saat itu mungkin ya kita lagi ada kegiatan yang lain. Tapi pada dasarnya kita menikmatinya itu. Peranan pembina juga punya andil di situ ya, pembina dalam hal ini dosen yang memberikan binaan-binaan khusus kepada teman-teman yang melakukan kegiatan terkait dengan UKM tadi. Ini juga punya peranan khusus. Sangat penting. Tanpa ada peran pembina nggak akan bisa. Gitu. Salah satu kata waktu saya kecil, salah satu untuk orang mencari ilmu itu wa irsadi ustadin, harus ada gurunya. Wa tulu zamanin, harus perlu waktu yang lama. Dan kita nggak ada gurunya, nggak ada pelatihnya, nggak ada pembinanya juga nggak bisa. Dan kita nggak bisa instan, perlu waktu yang lama. Misalkan untuk juara silat itu, Wahyudi, untuk menjadi pelatih silat profesional, dia perlu waktu bertahun-tahun. Karena memang harus perlu latihan secara kontinu dan ini juga repetisi, pengulangan-pengulangan sehingga memang bisa menghasilkan hasil yang optimal, sehingga bisa mendapatkan juara begitu Pak Megah ya. Nah tadi terkait dengan tantangan yang sudah dihadapin kemudian ini juga mengalami kendala-kendala di lapangan, terkait juga dengan yang sudah Pak Megah tadi jelaskan, kendala terkait dengan cuaca dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman kegiatan pembina perlu ekstra semangat untuk bisa memberikan pendampingan dan lain sebagainya, begitu Pak Megah ya. Ini sudah saya sampaikan dalam podcast di Unrika TV yang lalu tentang memang membuat film contohnya itu perlu dana banyak. Ya alhamdulillah ada supporting dari luar, donatur dari luar memang. Selain juga dari yayasan begitu Pak Megah ya? Selain dari yayasan untuk fasilitas kan otomatis yayasan. Dana segar itu ada. Ternyata orang itu untuk seni nggak susah mengeluarkan duit. Saya herannya itu untuk masukin kotak amal masjid kita nyari yang recehan kecil. Untuk seni itu banyak, itu loh. Contoh ada orang nyawer itu berjuta-juta. Kalau ngasih kotak amal, belum tentu berjuta-juta. Mungkin cukup dirahasiakan begitu ya. Tapi kan kalau untuk seni itu mudah, untuk sepak bola, untuk seni mungkin karena hiburan itu insya Allah kegiatan itu akan tersupport dengan baik, nggak akan kesusahan mencari dana.
kendala juga cukup banyak di lapangan, kemudian tantangan juga tadi Pak Megas juga cukup menjelaskan pemirsa, dan saya ingin tahu juga terkait dengan upaya yang dilakukan untuk meminimalkan adanya kendala. Jadi mungkin ada usaha-usaha tertentu untuk meminimalkan kendala. Tadi Pak Megas sempat menjelaskan banyak kendala nih di lapangan nih. Untuk meminimalkan kendala kedepannya seperti apa? Ya harus pertama itu planning time-nya, waktunya itu harus jelas. Misalkan atau surat dari rektor untuk UKM ini, waktu ini, tempatnya di sini. Jadi tidak mengganggu jam kuliah mereka. Misalkan kayak tadi malam untuk KOR, untuk paduan suara ya. Itu di saat jam kuliah, terpaksa Bapak WR3 ngasih surat edaran. Ini mahasiswa ini ya. Alangkah baiknya kalau itu dilakukan Sabtu Minggu. Nah, gitu. Tidak mengganggu jam perkuliahan begitu ya, harapannya ya, Pak Megas. Dan saya yakin mahasiswa mau karena hobi mereka, nggak usah disuruh pun mau. Iya, banyak kegiatan mahasiswa yang bisa diikuti oleh mahasiswa tentu saja. Ini biasanya terkait dengan minat, bakat, dan juga hobi tadi. Artinya kalau seorang mahasiswa sudah memutuskan saya ikut kegiatan UKM tertentu, artinya memang sudah ada kecintaan begitu Pak Megas ya. Ada kecintaan, ada usaha, dan tentu saja ketika ada kegiatan seperti itu mereka akan dengan senang hati. Dengan senang hati. Saya waktu mahasiswa ikut UKM taekwondo itu, ya hobi yang ngeluarin duit sendiri pun mau, karena ada rasa suka di hati. Ada sense of belonging-nya begitu ya. Sense of feeling juga ada. Sense of belonging, sense of feeling dan lain sebagainya masuk itu semuanya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita di Kepri Cerdas. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan informasi berikut ini. Tetap bersama kami. Kita akan kembali sesaat lagi. Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja.
bangga berwisata di Indonesia. Ya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita dalam program acara Kepri Cerdas bersama narasumber kita Bapak Suswanto Ismadi Megah. Beliau adalah Dekan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unrika Batam. Salah satu pentingnya menjalin kolaborasi baik dengan pemerintah daerah maupun dengan kegiatan di luar, yaitu kegiatan internasional conference salah satu yang sudah dilaksanakan dari pihak Fakultas Keguruan. Ini merupakan upaya yang dilakukan untuk sama-sama menjalin komunikasi baik antara Unrika sendiri terhadap pemerintah daerah maupun Unrika terhadap negara luar, begitu Pak Megah ya. Nah, tadi sudah dijelaskan banyak kegiatan akademik dan juga non-akademik, kemudian kendala di lapangan secara teknis seperti apa, upaya yang sudah dilakukan pihak Fakultas Keguruan untuk meminimalkan agar kedepannya bisa berjalan dengan baik lagi nih Pak Megah. Nah, ada beberapa hal terkait dengan kegiatan yang dilakukan tadi, kegiatan yang sifatnya adalah non-akademik, olahraga, kemudian seni, seperti tadi juga sempat sudah ada launching film yang sudah dilakukan Fakultas Keguruan, dan juga prestasi yang ditorehkan baik mahasiswa maupun dosen dalam kancah nasional maupun internasional, begitu. Salah satunya juga terkait dengan adanya hibah-hibah yang berhasil dimenangkan teman-teman dosen Fakultas Keguruan, kemudian Beasiswa upaya juga ada. beasiswa juga terkait dengan beasiswa untuk dosen atau seperti apa? Dosen sudah ada, Iya. beberapa dosen ke dalam maupun ke luar negeri, juga ada mahasiswa yang dapat LPDP, dan ada juga yang melanjutkan kuliah di luar negeri, terutama di pendidikan bahasa Inggris. Iya. Yang pasti sudah ada 2 orang. Iya, ini juga merupakan keberhasilan dari sisi akademik, begitu Pak Megah ya. Betul. Nah, terkait dengan kegiatan yang sudah dilakukan banyak nih, kita ingin menelisik lebih dalam lagi di Fakultas Keguruan. Kita coba melihat bagaimana SDM yang berada di dalam Fakultas Keguruan itu, apakah Bapak sebagai pimpinan tertinggi di fakultas ini sudah merasa sudah cukup puas terhadap SDM yang berada di dalam Fakultas Keguruan, atau seperti apa? Atau ada upaya untuk meningkatkan kembali, begitu Pak Megah? Kalau puas berarti saya berhenti. Iya. Untuk berimprovisasi, untuk develop ya, Iya. untuk mengembangkan. Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Riau Kepulauan Iya. ini, SDM-nya sudah banyak menelurkan dokter-dokter Iya. baru. Yang terbanyak di Universitas Riau Kepulauan adalah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dokter-dokter ini baik lulusan dalam maupun luar negeri Iya. sudah ada di Fakultas Keguruan. Jadi Semua untuk prodi SDM ada ya? Di semua prodi ada dokter Pak ya? semua prodi Iya. sudah ada dokter Oke. semuanya. Sudah ada dokter, semua prodi sudah ada dokternya. Iya. Artinya ini juga merupakan salah satu kelebihan dari Iya. FKIP sendiri, begitu Pak Ya, Megah ya? yang akan kita jual, kita pasarkan, kita kontribusikan ke masyarakat ada kualitas. Iya. Bukan sekedar hanya kuantitas. Kita Iya. bicara dengan nominal, bukan. Kita juga sudah berbicara tentang kualitas yang Iya. akan kita berikan ke masyarakat. Karena perkembangan zaman menuntut itu. Terkait dengan SDM, ini juga Sudah. sudah salah satu kelebihan di FKIP, sudah banyak Alhamdulillah menelurkan sudah ada. dokter baik dari dalam maupun dari luar negeri. Nah, Pak Megah, untuk melihat tolak ukur keberhasilan dari kegiatan yang sudah berjalan beberapa tahun terakhir ini, dari segi mana kita bisa melihat apakah ini sudah dianggap cukup berhasil atau belum, atau perlu ada peningkatan develop seperti apa? Perlu ada peningkatan yang saya jawabkan. Kalau kita Iya. bicara tentang tolak ukur itu ada bersifat kuantitatif Iya. maupun kualitatif. Tapi kalau saya akan berpijak pada kuantitatif dulu untuk ke kualitatifnya. Pertama kita harus melihat banyaknya prestasi dilihat dari jumlahnya. Misalkan kalau dari mahasiswanya berapa yang lanjut Iya. ke jenjang berikutnya maupun sudah diterima masyarakat, diserap baik di instansi pemerintah Iya. maupun swasta. Itu sudah, kalau Fakultas Keguruan hampir semuanya jarang ada yang nganggur. Iya. Karena masyarakat memerlukannya gitu. Karena tiap tahun mesti ada
siswa-siswa baru, sekolah-sekolah baru gitu. Di Batam jarang ada sekolah tutup, jarang. Ya. Mungkin ada case kalau tutup itu, tapi rata-rata perkembangan pertumbuhan secara demografik Batam itu meningkat terus-menerus. Ya, Dan selain jumlah penduduknya juga meningkat cukup drastis, kemudian Cukup pertumbuhan sekolah juga cukup meningkat. drastis. Di begitu Indonesia salah satunya paling drastis ada di Batam, pertumbuhan penduduk. Dan herannya rata-rata orang dari luar yang Ya. masuk ke Batam. Bahkan salah satu SMK dengan jumlah siswa terbanyak itu juga di Batam, Di untuk Batam. nasionalnya begitu Pak Iya. Megah. SMK Semuanya, iya. 5 begitu Pak Megah ya. Iya, paling banyak. Dengan jumlah siswa hingga Batam itu sudah ribuan apapun begitu. jenis pendidikannya itu bisa diterima, baik pendidikan berbau agama maupun berbau nasional, berbau vokasi. Iya. Rata-rata vokasi juga dikejar, dan FKIP dan lulus dari Fakultas Keguruan jangan semata-mata jadi hanya guru, tidak, karena lulusan FKIP sudah ada manajer, sudah ada yang mendirikan usaha sendiri, banyak sekali, dan di perusahaan-perusahaan diterima. Ini peranan dari adanya research studi juga bisa Ya, dilihat boleh terlacak dilihat dari dengan research baik studio begitu ya. dengan baik, sudah ada. Makanya kemarin bisa ada. terdata dengan baik, artinya masa tunggunya pun bahkan relatif singkat begitu ya, Sangat setelah singkat, lulus begitu ya. sangat singkat sekali. Sehingga ketika lulus dari Fakultas Keguruan ini akan cepat terserap di dunia kerja, khususnya di dunia pendidikan begitu Pak Megah ya. Ya. Artinya buat pemirsa yang ada di rumah masih galau nih menentukan jurusan apa atau mungkin fakultas mana yang akan diambil, silakan bisa bergabung di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di situ ada 5 program studi Pak Megah ya, dan ada tambah harapannya 6 satu. tambah satu lagi. Ya, PPG. PBG begitu ya. Dan harapannya nanti dengan adanya keterlibatan teman-teman bisa masuk di dunia pendidikan akan lebih cepat untuk bisa tersalurkan untuk menjadi tenaga pengajar begitu. Nah, kita berbincang terakhir nih terkait dengan kearifan lokal Pak Megah. Ini juga punya peranan juga karena kita berada di tanah Melayu dan tentu saja kita akan menjunjung budaya Melayu begitu Pak Megah. Peranan kearifan lokal seperti apa? Pertama gini, orang Melayu bumi dipijak, Iya. langit dijunjung. Saya sendiri sejak dulu mengidolakan tanah Melayu di mana untuk saya Iya. pribadi. Ketika di Batam, saya orang gunung, ketika di Batam ketemu Melayu, dunia laut, tentu kita akan melihat laut itu sebagai wahana, dan sejak Presiden Gus Dur ya diwacakan ada Kementerian Kelautan, Iya. maka di Universitas Riau Kepulauan, terutama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada mata kuliah menunjang kearifan lokal. Iya. Contohnya ada ilmu kemaritiman. Itu Kemaritiman. nggak ada di fakultas, tidak semua di Indonesia ada. Mungkin di daerah tertentu tidak ada, kalau di Batam ada. Karena apa? Kearifan lokal inilah. Itu ciri khas Melayu itu dengan laut. Karena Iya. lancang kuning itu kan udah logonya Kepri aja laut kan, ada perahu Iya. dan lain sebagainya. Karena memang kita berada di wilayah kepulauan begitu Pak kepulauan, Megah ya, sehingga betul. memang salah satu kearifan lokal yang ditunjukkan adalah salah satunya mata kuliah kemaritiman begitu. Kemaritiman Dan ini itu juga ada. nggak semua kampus di Indonesia ada mata kuliah terkait dengan Ya. kemaritiman begitu Pak Inilah Megah. ciri khasnya. Ya. Selain itu Pak Megah, terkait dengan kearifan lokal, Maksudnya? selain dari adanya keterlibatan mata kuliah kemaritiman, mungkin ada peranan kearifan lokal di sisi lain mungkin? Ketika budaya apapun, kearifan lokal kita masukkan Ya. dalam dunia pendidikan. Misalkan setiap ada acara mesti ada tari sambutan, itu Ya. apa? Tari persembahan Tari begitu ya. persembahan, tari persembahan itu selalu ada. Itu kearifan lokal. Iya. Orang yang bukan asli orang Melayu, kita harus mengadopsi kearifan lokal. Misalnya kita makan sirih, kita Iya. nggak pernah makan sirih, di Iya. situ harus makan sirih. Ah. Terus adanya kompang sebagai sambutan itu sudah masukkan di Unrika, ada terus itu. Iya. Kearifan lokal dimasukkan setiap ada Kegiatan? kegiatan itu pasti ada Melibatkan kearifan lokal, kearifan begitu lokal. ya. Sehingga memang tidak hanya peranan dari teman-teman mahasiswa dan juga pengajar, tapi juga masyarakat juga bisa terlibat Iya. terkait dengan kearifan lokal tadi Pak Megah ya. Dan kontribusi juga dari salah satu mahasiswa-mahasiswa dan maupun dosen-dosen FKIP yang telah menyumbangkan dengan adanya batik gonggong di go Iya. internasional, bukan nasional, go internasional. Terkenal, terus makanan-makanan gonggong itu riset-riset dari kawan-kawan di FKIP, terutama di Iya. biologi. Banyak juga ini menjadi unggulan begitu Pak unggulan, Megah ya. ada produk-produk unggulan. Baik Pak Megah, tidak terasa waktu perbincangan kita juga sudah mendekati berakhir begitu. Terakhir, mungkin ada closing statement yang bisa diberikan kepada pemirsa Batam TV dan juga masyarakat Batam TV yang berada di Batam dan sekitarnya, silakan Pak Megah. Oke, seperti visinya, Iya. Unrika adalah visinya unggul, kreatif, dan mandiri. Dari Unrika harus menunjukkan keunggulan sebagai pionir atau perintis perguruan tinggi yang ada di Kepri, terutama kota Batam ini. Itu adalah sumbangan dari almarhum Dr. Haji Amarullah Nasution dan dilanjutkan sekarang oleh putra beliau, Bapak Edwin, dan juga pimpinan kampus Unrika, Bu Rektor dan Wakil Rektor, dan semua sivitas akademika yang terlibat untuk menjadikan kampus yang unggul dan juga kreatif dengan adanya menelurkan luaran dan kreativitas mahasiswa yang sudah level nasional maupun internasional.
harus mandiri. Mahasiswa Unrikai mandiri, mereka berinovasi sendiri, mencari gagasan dan implementasi dari gagasan itu yang bisa disumbangkan ke masyarakat. Baik, terima kasih Pak Megah untuk kehadirannya di studio Batam TV, dan kita bisa lanjutkan perbincangan kita di kesempatan yang akan datang. Baik pemirsa, terima kasih untuk perbincangan kita di kesempatan hari ini. Saya itu Bagus Pamungkas mengucapkan terima kasih, dan kita berjumpa kembali dalam program acara Kepri Cerdas. Semoga kita senantiasa diberikan semangat untuk bisa memberikan dan juga mengedukasi masyarakat Kota Batam, memberikan informasi khususnya dunia pendidikan dan juga wawasan. Kita berjumpa lagi dalam program acara Kepri Cerdas berikutnya. Terima kasih. Batam TV, inspirasi Kepri.